Halo Kak Fajria. Oke. Nah, kedatangan nih Kak Dika Rey juga. Halo Kak Dika Rey. Udah aku invite to speak Kak. Boleh langsung di ACC. Kalau misalnya invitationnya nggak masuk, boleh Kak Dikanya yang... udah. Halo Kak Dika. Halo Kak, Halo, salam kenal ya Kak. Kita pertama kali ngobrol nih sebenarnya. Officially ya. iya Kak. Sorry Kak, Oke. manggilnya apa nih biar enak? Oke ya, ini mau kenalan nih. Jadi kenalin ya, Kak Dika dan juga teman-teman di sini. Nama aku Debbie. Jadi di sini aku bakal nanya-nanyain nih, nanya-nanyain Kak Dika dan juga Kak Fajria dan juga maybe uh, ngeje teman-teman di sini yang mau sharing juga tentang karir dari nulis. Kalau Kak Dika panggilannya gimana nih? Gue udah kayak manggil Dika Dika aja tapi belum tahu nama Nggak panggilannya. apa-apa Kak. Dika Jadi aja Kak nggak Dika apa-apa aja nggak sih. apa-apa ya? Dika pun nggak apa-apa Kak. Oke. Nah, udah Kak aja, biar akunya berasa muda. Oke. Nah, boleh nih, sebelum kita mulai, Kak Dika boleh kenalan ke audiens dulu kali ya. Halo teman-teman, kenalin saya Dika Rey. Saya nulis di platform OTW terbit, Amin. Oh, Dan udah ada beberapa karya, kalau mau baca bisa ke Wattpad Dikare atau ke Joylada Dikare. oke. Jadi kalau misalnya teman-teman mau membaca karyanya Kak Dika Rey, bisa di Wattpad ya. Dan juga Kak Dika nih kayaknya gue lihat banyak banget aktif ngeluarin tips-tips nulis di YouTube juga. Di Dikare sama dengan username yang sekarang dan juga di Instagram yang Dikare juga. Oke, nah, di sini nggak cuman berdua doang ya kita juga kedatangan lagi seorang copywriter Kak Fajria. Halo Kak Faj. Halo, halo semuanya. Halo Debbie. Halo, boleh nih Kak Fajria kenalan dulu juga. Oke, halo semuanya. Kenalin, aku Fajria. Sekarang bekerja sebagai content writer. Oh ya, thank you buat Debbie udah ngajakin untuk sharing. Sama-sama. Oke, sebenarnya content writer, satunya juga content writer plus penulis fiksi begitu ya Kak Dika ya? Betul-betul. Oke. Nah, oke, without further ado, kita mulai aja ya kali ya sesi hari ini. Jadi sesi hari ini kita akan kubis, yaitu kupas habis karir dari nulis. Jadi buat teman-teman nih, kenapa sih kok gua kan yang ngangkat topik ini tuh kenapa gitu. Jadi sebenarnya gue tuh merasa ya dan melihat juga bahwa sebenarnya keseharian kita tuh nggak lepas dari nulis gitu loh. Kayak everyday kita tuh nulis, mau dari nulis chat lah, nulis caption IG lah, nulis mungkin catatan meeting atau nulis report. Pokoknya nggak mungkin lah kalau misalnya kita nggak nulis ya, kecuali kita tidak berkomunikasi juga dengan orang gitu. Nah, jadi sebenarnya nggak sadar kan kalau sebenarnya kita tuh setiap hari nulis. Nah, tapi skill nulis sendiri tuh kayaknya lumayan underestimate begitu karena em, orang-orang mungkin mikirnya kalau nulis tuh harus brilian, harus banyak ide, harus paham apa yang mau ditulis begitu. Tapi apakah seperti itu begitu? Dan kalau misalnya kalian punya skill nulis sendiri, itu sebenarnya bisa dipakai untuk apa aja sih? Apakah bisa untuk berkarir sebagai penulis apapun, content writer, penulis fiksi atau copywriter begitu. Dan sebenarnya dari nulis ini kita bisa belajar apa aja sih begitu. Nah, kita akan kupas habis bersama Kak Dika dan juga Kak Fajria. Oke, gue mau tanya dulu nih dari Kak Fajria. Nah, kalau dari Kak Fajria sini sendiri sih, kan sekarang sudah jadi content writer. Sebenarnya apa sih yang ngebuat kakak awalnya itu tertarik untuk nulis begitu? Dalam segi copywriting mungkin Kak Faj. Wah, sebenarnya kalau dalam nulis ya, kalau ditanya tertariknya gimana, itu panjang banget ceritanya. Awalnya itu aku dari kecil kan suka banget baca komik gitu. Memang sudah Wah, tertarik sama.
storytelling dan buku-buku lah pokoknya. Jadi dari kecil, nah dari situ aku jadi suka gambar. Ini agak menyimpang tapi nanti berhubungan nih. Nah, setiap gambar selalu ada story yang aku tulis dalam bentuk tulisan dan gambar gitu kan. Nah, jadi mungkin dari SD udah suka baca cerita kayak gitu karena memang kebiasaan suka baca komik. Jadi juga pengen bikin gitu. Terus aku beli apapun deh yang bisa dibaca. Karena kita dulu tuh kan gabut gitu ya. Nah, setelah itu mulai kelas 4 SD, ada salah satu teman aku yang nawarin, mau baca buku KKPK nggak? Tahu? Oh, Debbie tahu nggak tahu. sih KKPK? Iya, benar. KKPK Tahu. kan? Mizan. Iya, dari Mizan. Nah, KKPK itu singkatan dari kecil-kecil punya karya. Kecil. Ya, salah satu seri dari penerbit yang namanya tadi Mizan. Jadi aku mikir, apa tuh KKPK? Terus ternyata pas sudah aku baca dan dipinjemin gitu kan waktu itu, ternyata itu buku yang ditulis sama anak-anak gitu. Kaget dong, aku kaget pribadi. Karena selama ini aku baca komik, majalah, atau buku cerita anak apapun itu yang nulis orang dewasa gitu. Terus sejak kenalan sama KKPK, aku jadi ikutan ngoleksi. Nah, ini aku pokoknya fokus baca buku aja ya. Selama kelas 4 itu aku cuman fokus baca buku sampai di kelas 5 itu baru jadi titik di mana aku mulai beneran nulis yang nantinya sebagai karir gitu. Nah, di kelas 5 Sudah ini tahu ya sejak dini ya. iya gitu. Jadi di kelas 5 aku pernah disuruh bikin cerpen sama guru bahasa Indonesia. Biasanya kan kalau di kelas bahasa Indonesia tuh disuruhnya bikin cerpen, puisi gitu tugas-tugasnya. Dan setelah aku bikin dibacain di depan kelas, si ibu guru yang beliau ini namanya Bu Hana bilang nih, wah tulisannya bagus ya. Terus minta anak kelas tepuk tangan gitu. Nah di titik ini aku ngerasa ini apa gitu kan? Emangnya cerpen aku sebagus itu sampai di-appreciate sama si Ibu Hana ini. Terus di situ aku mikir, oh ternyata aku bisa nulis ya gitu. Jadi tuh Bu Hana tuh jadi salah satu pendorong aku yang bikin aku semangat nulis. Yang aku nggak tahu kalau aku tuh bisa nulis. Jadi ini ada feedback nih. Ibaratnya aku secara internal aku suka nulis, terus secara eksternalnya aku dapat feedback dari orang lain gitu. Nah, dari situ aku mulai sebenarnya karir nulis aku bukan dari copywriting ini, tapi dari si buku KKPK ini. Akhirnya aku tertarik nulis novel dan ngembangin novel aku, terus dikirim ke bukan ke KKPK tapi ke temennya KKPK gitu. Oh, Ke penerbit temennya lainnya KPK. misalnya. Iya, dan Oke. di situ diterima. Jadi di situ sih pertama kali aku gimana aku suka Wih. nulis dan nerbitin novel di situ. Jadi Wih, kenapa suka bacanya gimana? Karena aku mungkin gimana tadi? Kenapa suka nulis? Mungkin karena awalnya aku suka baca gitu. Oh, oke. Gitu. Jadi dari menikmati nih baca komik yang emang storytellingnya kakak suka ya cerita-ceritanya. Iya. Coba Mm-mm. nulis, nulis, reaksinya bagus. Terus ternyata waktu dikirim ke penerbit pun laku juga ya Kak Faj. Kak Fajri nggak pernah Iya. cerita. Kayak omes juga Belum. nih. Oke, sampai sekarang malah jadi copywriter kayak gitu ya. Iya, Jadi karirnya copywriter. Oke, benar. menarik, menarik. Nah, oke nanti gue balik ke Kak Fajri. Sekarang aku pengen tanya Kak Dika nih. Nah, kalau Kak Dika nih, sejak kapan sih Kak sebenarnya Kakak ngeh gitu loh kalau Kakak tuh suka nulis dan pengen nulis ini sebagai suatu hal yang diseriusin gitu Kak Dika? Kalau sejak kapan suka nulis kayaknya hampir sama kayak
kayak Kak Fajria. Tapi kalau gue itu bukan baca komik zaman kecil, tapi nonton kartun. Oh, Jadi kartun nonton apa tuh? banyak lah ya, banyak. Jadi kan kalau hari Minggu kan emang banyak banget kartun kan. Terus, Indosiar gitu. iya, nah paling suka sih nonton Power Rangers. Terus kalau Power Rangers kan Oh, pasti menang lawan monster kan. Jadi yes. nanti kalah dulu, terus dia manggil robot, terus si monsternya kalah. Nah, kalau gue pribadi tuh kayak, ya pasti ceritanya gini-gini mulu. Gue pengen bikin cerita. Gue pengen punya cerita yang lebih greget Kecil-kecil udah dari ini. protes aja. Iya, iya bener. Jadi dulu zaman SD suka gambar Power Rangers kalah sama monsternya, terus suka bikin Oh, waduh. panel-panel, Waduh, udah nggak panel-panel puas ya komik, sama terus story arc-nya Power Rangers. Keren-keren nih. iya. Jadi ya mulai sadar tuh kayak, oh gue bisa nih nulis, kayak gue bisa punya skill nulis dari sini. Jadi awal sih kayak gitu sih Kak. Menarik dari Power Rangers ya. Jadi kalau misalnya di sums up karena bosen Power Rangers menang terus, dari situ Betul, sadar betul. kalau oh ternyata gue suka nulis nih, atau punya kemampuan menulis begitu. Oke, nah terus dari situ kakak ada upaya nggak sih kayak ngelanjutin nulis atau mungkin coba-coba kayak diseriusin gitu untuk dikasih ke penerbit atau gimana kak? Kalau dulu zaman bocil tuh nggak kepikiran kayak gitu Kak. Jadi kayak ya udah buku catatan gue banyak. Jadi maksudnya beli buku gambar, beli buku dicoret-coret, ditulis. Hmm, Ya belum punya laptop juga. Jadi itu buku catatan isinya cerpen yang kayak gitu-gitu sih. Ngeh ngeh ada platform online itu zaman SMP SMA. Cuma itu masih oke. berantakan banget. Jadi kayak kalau nulis cerpen sih dari dulu, tapi kayak sadar kalau nulis tuh puebinya kayak gini loh, nulis tuh kaidahnya tuh kayak gini. Nah itu tuh zaman SMP SMA sih. Jadi belum pernah ngajuin, belum pernah yang. Jadi pas zaman sekolah itu belum pernah ngajuin sih Kak. Baru-baru ini diseriusinnya. Oh, oke. Jadi dari SMP udah belajar tentang poebinya, tentang cara, maksudnya alurnya yang benar itu kayak gimana begitu ya Kak Dika ya. Betul. Nah, tapi kalau kakak kan nggak cuma nulis di Wattpad kan, kakak juga nulis konten gitu. Sebenarnya bedanya apa sih kak? Kalau dari kakak sendiri, bedanya kakak nulis untuk cerita kayak non fiksi begitu, sama nulis buat konten kak. Kalau kak Dika bedanya apa tuh? Gampangnya sih ngebedainnya cuma isinya aja sih Kak. Cuma kontennya aja kan. Kalau fiksi itu kan berarti harus ngebangun premisnya, harus ngebangun konfliknya. Kalau konten tuh cuma intinya apa, anggap di Instagram kan cuma bisa 10 kalau carousel. Kalau video ya orang juga malas juga kali nontonin video yang bertele-tele. Jadi tuh lebih ke satset-satset gitu kalau konten. Tapi kalau yang fiksi kayak gimana caranya dapetin hati pembaca, gimana caranya si pembaca mau baca terus. Bedanya sih di antara itu doang. Oke, oke. Oke, nah kalau misal kakak kan juga sebenarnya sudah lama ya kak nge-produce konten gitu. Nah sebenarnya kenapa sih kok kakak memutuskan juga untuk nulis atau produce konten gitu? Padahal kan sebenarnya kalau nulis ya udah nulis aja. Tapi kenapa kakak mau nih bagiin ilmunya nih ke audiens kayak gitu? Apa yang kakak ngebuat kak Dika berpikir untuk ngebuat konten juga tuh? Fun fact Kak, fun fact. Jadi pas Apa tuh? awal konten itu pengennya tuh modelan kayak Rintik Sendu, model-model yang cuma satu kalimat. Nah, Awalnya tuh kayak gitu, cuma kayak eh, apa yang bisa gue kasih lebih gitu loh. Jadi mikirnya saat itu begitu. Jadi mm. ya udah gue bikin tips nulis dan responnya baik. Sekalian aja ada ya tips nulisnya, ada quotes-nya. Ya, jadi include satu gitu sih Kak. Wow, oke oke. Jadi sebenarnya pengen cuman kasih quote-quote doang, tapi malah pengen ngasih lebih aja jadi kebablasan gitu ya. Kasih tips-tips juga. Lalu juga kakak sudah sampai ngebuat ini ya, webinar buat mentoring juga ya Kak Dika ya. Betul. Oke, oke, menarik, menarik. Nah, karena kakak sebenarnya sekarang kan sudah bisa dibilang kayak audiensnya banyak tuh ya. Sudah ngebuat audiens juga, udah ngasih value yang banyak juga. Kalau dari segi audiens nih yang kakak lihat, yang dari komen-komennya, apa sih keluh kesah
netizen-netizen itu tentang menulis, Kak, apa sih yang paling hambatan yang paling gede gitu, Kak, buat mereka dari nulis? Hambatan yang paling sering jadi komentar atau request mereka itu paling besar Iya. itu paling banyak itu 2. Pertama kaidah bahasa. Kaidah bahasa tuh kayak yang dipisah sama digabung, terus penulisan angka yang kayak gitu. Jadi intinya kaidah. Yang kedua itu lebih Oke. ke mood nulis, konsisten nulis, motivasi nulis. Disiplinnya ya. Iya, biar nggak mager gimana caranya, yang kayak begitu sih. Oke, nah menarik nih, kaidah bahasa. Oke, tapi jujur ya, gue kan juga gak bisa dibilang nulis sih, tapi gue juga suka nulis nih Kak sebenarnya. Maybe tapi sadarnya telat nih, nggak kayak kalian-kalian yang udah sadar dari kecil. Tapi gue sadarnya waktu malah disuruh ngebuat konten. Ah ternyata kok gue buat konten ini seru banget ya, karena gue nulis gitu. Nah, tapi gue nggak pernah tuh mikirin kaidah bahasa gitu. Nggak pernah juga mikirin. Gue kan juga seneng tuh nulis cerita juga dari nonton karena gue suka nonton juga. Tapi nggak pernah juga tuh nulis mikirin kaidah bahasa. Nah, apakah sebenarnya kaidah bahasa itu penting sih bagi seorang penulis untuk make it untuk succeed gitu, Kak Dika? Kalau di konten enggak sih, Kak. Bahkan kalau lo baca konten gue, Hmm? komanya aja nggak bener. Terus uh, kalau nulis kan sebenarnya sampai ya kalau bahasa Indonesia, tapi gue Hmm. kalau di konten sampai. Kalau itu kalau gue nulisnya kalau. Jadi kalau konten tuh nggak harus yang sesuai kaidah gitu sih. Karena kan kalau konten kan yang tadi dibilang nggak penting yang kaidahnya. Jadi sat-sat aja karena kan dia limited kan. Jadi daripada kita nulis panjang lebar tapi intinya dikit, mendingan langsung ke intinya. Jadi maksimalin waktunya, maksimalin slide-nya ya buat yang inti-intinya aja. Oh, oke. Tapi Ini versi kalau gue ya. untuk Ini versi gue BTW jangan di jangan takut takut disclaimer, dihujat nanti. disclaimer Iya ya. bener ini disclaimer disclaimer. Tapi kalau kakak kan juga udah ini nih, udah berusaha untuk menerbitkan juga nih, kasih penerbit. Nah kalau dari penerbit sendiri dia mempermasalahkan nggak sih kak kaidah bahasa itu sebenarnya? Kebetulan gue punya kenalan penerbit. Hmm. Jadi ada 2 versi, Kak. Jadi kalau yang fiksi nanti mungkin Kak Fajria bisa bantu juga. Kalau buat yang fiksi atau yang novel kayak gitu, dia memang harus benar-benar sesuai KBBI. Karena kan yang namanya fiksi kan ada narasi dan itu fix gitu loh, maksudnya Oke, ada nah, pakemnya. Tapi kalau non fiksi yang kayak cuma waduh. quotes-quotes atau yang self improvement itu masih nggak Mm-mm. apa-apa kalau misalnya nggak pakai atau nggak sesuai sama kaidahnya. Oh gitu, oke oke. Jadi kalau memang fiksi yang memang lebih serius begitu, memang harus sesuai dengan kaidah bahasanya ya, begitu. Nah, jadi pengen mengulik kakak Fajri ya waktu kecil yang sudah menerbitkan di temennya kakak PK. Nah, kalau dulu kak Fajra kecil tuh, apakah sudah ada revisi begitu kak Faj? Apakah dari penerbit juga disinggung nih mengenai kaidah bahasa kak Faj? Ada Kak Fajria? Kak Fajria mendengar nggak ya? Kak Fajria, satu, Kenapa dua, putus-putus suara? putus-putus. Iya, Oke, ulangi ya Kak Faj. Sekarang jelas nggak tapi? udah jelas, jelas. Oke, jadi tadi kan kita ngomong tentang kaidah bahasa nih Kak, pentingnya untuk menerbitkan buku. Kaidah bahasa itu sepenting apa sih? Nah kalau dari Kak Fajra dulu waktu kecilnya kan sudah menerbitkan nih dari temannya KKPK tadi. Kalau dari penerbit sendiri sudah memperhitungkan nggak sih Kak tentang kaidah bahasa atau dari kakaknya juga suruh revisi juga atau dikasih tahu juga gimana Kak Faj? Kalau untuk penerbit itu biasanya kita nulis sebelum ngirim itu kita sudah make sure itu uh, gak ada kesalahan gitu secara kaidah tadi ya. Oh, Walaupun walaupun kita mungkin pasti bikin error di beberapa bagian, entah katanya yang typo atau kalimatnya yang kurang, tapi uh, kita tuh bener-bener harus recheck terus. Walaupun nanti itu ada tahapannya itu ketemu sama tahap editor.
Jadi nanti ketemu sama editor, diedit, tapi kita nggak mungkin kan ngasih yang kayak salah-salah gitu ke editor gimana nih bisa dipilih naskahnya kalau secara penulisannya masih salah gitu. Tapi mungkin kalau nggak yang terlalu parah itu masih bisa sih, maksudnya kecuali ini udah kecuali udah yang kayak mesti ada perubahan banyak. Tapi nggak tahu ya kalau sekarang mungkin apakah mungkin ada penerbit yang lebih fleksibel, bisa jadi. Maksudnya kayak yang tadi kalau ditulis kalau itu kan beberapa Buat tuh sering. iya beberapa tuh nggak masalah gitu. Apalagi untuk konten juga cukup fleksibel gitu ya. Oke. Oke, correct me if I'm wrong ya. Jadi waktu dulu kakak proses untuk nerbitin buku itu ternyata ada proses filteringnya ya. Jadi mana nih yang tulisan-tulisan yang emang secara poebi, secara kaidah bahasa benar, mana yang nggak benar pasti dipilihnya yang lebih better dong ya. Begitu ya Kak Fetch? Iya benar. Oh gitu, oke. Jadi itu merupakan suatu apa ya namanya? Standar gitu ya atau penilaian buat karya kita diterbitkan atau tidak. Wah, lumayan susah juga nih. Gue harus belajar juga nih ya kaidah bahasa. Oke, Iya, oke. tapi dari pengalaman aku sih, nggak tahu kalau sekarang. Kan antriannya panjang juga ya kalau untuk masuk penerbit itu. Benar. Oke, nah di sini kita ada yang mau tanya atau sharing bisa banget ya guys. Langsung request to speak aja karena nanti pasti akan gua ACC. Nah di sini kita udah kedatangan Kak Kak Janosik. Halo Kak Janosik. Apakah namanya benar? Selamat malam Kak Janosik. Oh lagi connecting nih. Oke, sambil menunggu Kak Janosik, gue mau tanya nih sekalian. Nah, oke. Gue pengen tanya nih, mungkin dari Kak Fajra dulu ya, yang memang dulu pernah diterbitkan begitu karyanya. Nah, kalau dari proses nulis sampai terbit begitu Kak, apa sih yang hambatan terbesarnya dari Kak Fajra sendiri? Mungkin dari sisi kakak sendiri yang nulis dan juga dari sisi penerbitnya Kak. Kalau hambatannya mungkin nulis, berarti itu nulis novel ya. Ini sih, gimana cara ngurutin alur dan ide. Itu kan kita kalau bikin cerita tuh nih tiba-tiba muncul nih, ada ide A, B, C, nanti tokohnya mau ngapain ke depannya gitu. Itu sih yang kayak kita harus nentuin masa depan si karakter nih, gimana alurnya bikin menarik, sampai mau dibikin berapa bab, mau dia nanti endingnya kayak gimana gitu-gitu. Oh Juga gitu. Oke. Kalau dari secara diri tata bahasa sendiri, juga ya. oke, jadi kalau dari ini lebih masalahnya lebih ke ngurutin alur dan ide ya karena sebagai penulis, banyak ide bermunculan di kepala nih Iya, jadi yang harus ngantri disortir untuk gitu. ditulis juga nih. Benar. Oke, oke. Kalau dari sisi penerbit nih Kak, aku berhadapan dengan penerbit. Apakah ada kendala juga Kak Fetch? Kendalanya sih kita harus tahu dia ini tipenya yang kayak gimana. Soalnya tiap penerbit itu kan beda-beda. Dia punya selera masing-masing gitu lah ibaratnya. Kalau aku cuman pengalaman aku sih di penerbit anak-anak yang aku udah cari taunya itu karena udah bacain karya-karya hasil yang diterbitin gitu kan. Jadi cukup tahu gimana selera si penerbitnya gitu. Jadi mungkin lebih kita cari tahu selera penerbit. Terus juga kita harus sabar sih. Kalau kalau kita bukan siapa-siapa gitu ya, dan kita masih belum ada nama gitu, kita harus kayak ya sabar karena antriannya itu panjang gitu. Kalau dari pengalaman aku tuh bahkan bisa di penerbit yang cukup terkenal tuh bisa sampai 1-2 tahun baru diterbitin. Salah satu Wah, buku aku ada yang sampai 2 tahun, aku kirim SMP dan baru diterbitinnya SMA gitu. oke, oke. Wih, sepanjang itu ya, gue pikir kayak cepet banget tuh, kayak, oke diterima, oke kapan Kak diterbitin? Kayak gitu tuh. Itu rasanya Maunya panjang sih gitu. juga ya. Maunya sih gitu, oke, oke. Oke, nah pengen tanya nih ke Kak Dika kalau gitu.
Kalau dari Kak Dika sendiri, hambatan Kakak nih dari proses nulis sampai diterbitin tuh hambatan yang paling besar menurut Kak Dika apa tuh? Kalau menurut gue yang paling sulit itu bener nunggu antrian. Bahkan Hmm. jangankan nunggu antrian deh, nunggu kepastian kita lolos aja kan. Kalau mungkin ada yang belum tahu ya, kalau kalau ngajuin ke penerbit itu dikasih waktu itu kurang lebih 3 bulan. Anggap Mm-mm. kita ngirim Februari, berarti kan Maret, April, Mei buat Mm-mm. keputusan kita diterima atau enggak. Dari 3 bulan itu aja, kalau udah dibilang lolos baru masuk ke tahap editing. Jadi tuh hambatannya sebenarnya di situ sih, selain mood ya kak. Karena kalau nulis itu kalau udah nggak mood, susahnya bukan main. Ah, oke. Jadi dari nunggu kepastian sama mood waktu nulis gitu ya Kak. Kalau dari diri nungguin moodnya, kalau dari penerbit nungguin kepastiannya gitu. Nunggu Oke. semua Nah, ya berarti. iya nunggu semua. Tunggu-tungguan gak jadi-jadi nih. Keburu tua nih gue nerbitinnya. Oke. Nah, menarik nih. Nah, kalau udah memang kita di-approve nih. Oke, ini dari penerbit bilang, oke kita mau nerbitin karya lu. Nah, dari situ dari tahap approval tadi sampai diterbitin apakah juga ada proses yang panjang begitu Kak? Kayak revisi kah atau desain ataupun permintaan-permintaan dari penerbit yang harus kita fulfill gitu Kak Dika? Ini yang gue tau aja kak. Itu Mm-mm. benar. Jadi dari penerbit nanti kan dikirim lagi ke direksi, terus nanti ada editor yang hubungin kita, terus kayak revisi. Terus setelah itu layouting, terus ada cover dan lain sebagainya. Pokoknya benar tadi kata Kak Fajria, jadi belum tentu 1 bulan 2 bulan, bahkan bisa bertahun-tahun buat karya kita ada di toko buku. Wah. Dan gimana ya, semakin gede penerbitnya semakin banyak antriannya, bener juga. Oh gitu, oke oke. Nah tadi Kak Dika dan juga Kak Fajra jadi mention semakin gede penerbitnya semakin lama ya, maksudnya prosesnya semakin panjang juga karena pasti yang diurusin juga banyak. Nah menurut Kak Dika sendiri advantage-nya di penerbit yang emang udah terkenal, emang udah gede sama yang penerbit yang maybe masih kecil gitu, advantage-nya apa aja sih Kak Dik? Atau maybe pro konsep gitulah. eh Apa ya, lebih ke kasta kayaknya deh. Apa, bukan kasta, gengsi. Oh gengsi, gimana tuh Kak? Jadi kan kalau eh sebenarnya penerbit itu nggak cuma yang besar kan ya, ada yang kecil juga. Intinya kan kalau Mm-mm. penerbit itu adalah apa ya, perusahaan yang mencetak buku. Mm-mm. Kalau kita di penerbit indie, buku kita jadi dicetak, bisa kita peluk, tapi kan nggak ada di toko buku. Jadi gengsinya atau Oh. apa ya, ya gengsi lah ya, gengsinya lebih tinggi dibanding sama salah, gengsinya lebih rendah dibanding sama yang penerbit besar yang ada di, yang dipajang, yang di display di toko buku. Kayak buku gua Oke. ada di toko buku nih, buku gua bisa dibeli di keranjang kuning misalnya. Nah kalau buku gua udah ada di toko buku dong, jadi lebih ke gengsi gitu sih. Kalau pro kontranya sih nggak Oke. ada. Oke. Nah, tapi kalau dari segi pemasaran, tapi lebih terkenalan diterbitkan di penerbit yang gede juga dong, Kak, karena udah ada di mana-mana gitu kita bisa dapetinnya. Betul. Oke, oke. Tapi emang seleksinya lebih ketat dan juga prosesnya lebih lama gitu ya. Iya, betul. Oke, nah di sini udah ada Kak Dimon yang mau maybe sharing atau tanya. Kak Dimon silakan langsung aja. Nah, connecting lagi. Kenapa setiap aku asis aku connecting nih audiensnya? Oke, gue lanjut dulu lah kali kalau begitu. Nah, langsung nih di main topik kita. Kalau misalnya di zaman serba digital ini Kak, yang emang nulis itu udah nggak harus nunggu penerbit ya sebenarnya. Kak Dika aja sudah nulis di Wattpad, dan juga Kak Fajria juga udah bisa nulis dari konten, bisa kita terbitin sendiri lah sebenarnya. Kalau dari Kak Fajria sendiri nih, apa sih yang kita bisa lakuin dengan skill nulis gitu Kak? Kalau selain kita eh, ke agensi atau ke startup yang butuh posisi buat nulis gini ya. Kalau buat Hmm? di platform digital sebenarnya sih banyak, kayak di kita mau freelance juga bisa gitu. Kayak di blog-blog berbayar
bisa bikin ebook juga, terus nulis di platform online kayak Twitter. Di Twitter kan dari Twitter aja kadang orang bisa mulai Thread. karirnya, iya, bikin fanfiction gitu. Terus nanti ada Benar. penerbit-penerbit yang nyari gitu kan, nyari calon-calon penulis baru. Kayak Di KKN situ gitu ya, Kak? iya, terus di Instagram juga bisa. Jadi kalau di zaman yang sekarang ini mungkin lebih mudah karena media sosial tuh bisa jadi platform eh, untuk sebagai portofolio nulis kita gitu. Kayak di Kare tadi dari Wattpad gitu kan. Banyak sih. Oke, oke, benar-benar. Jadi gue menarik juga sih dari sebenarnya ada loh banyak maybe novel-novel terkenal, karya-karya terkenal yang kita nggak tahu itu sebenarnya itu dari sosmed gitu, dari viral, for example KKN, dan juga dari Wattpad kayak fanfiction yang juga terkenal juga begitu. Nah sebenarnya kita itu like nggak usah kayak susah-susah cari penerbit ya sebenarnya cari penerbit juga oke. Tapi sebenarnya kita udah bisa secara independently naruh karya kita out there gitu. Ya maybe belum bisa kayak dapat pundi-pundi langsung begitu ya, tapi like with diligence maybe and luck juga maybe karya kita bisa dinikmati banyak orang begitu. Nah ini ada Kak Janesik lagi. Kembali lagi semoga tidak connecting lagi. Halo Kak Janosik. Oke, hilang lagi. Oke, lanjut. Kalau dari Kak Dika sendiri nih, apa aja sih Kak yang bisa kita lakuin untuk mempopulerkan karya kita nih Kak di zaman digital ini? Kalau pertanyaan mempopulerkan, jawabannya cuma satu, Kak, promosi. Jadi ya Gimana tuh? gue bingung. Misal ya, sekarang di Twitter itu kalau jangankan tulisan, Kak, dagangan orang aja, misalnya lagi gempa, hashtagnya gempa, tapi ada aja kok dagangan dan orang tuh ada aja yang beli dari hashtag gempa padahal. Jadi sesimpel itu. Jadi Mm-mm. sebenarnya orang yang dagang itu juga pakai skill nulis. Oh Ah, lagi gempa nih, gue harus dagang pas lagi pakai hashtag itu atau hashtag thank you apa gitu kan atau hashtag apa hari itu terus dia selipin aja di dagangannya dia dan naik barangnya atau dagangannya. Jadi tuh oke, peluangnya itu tuh ya. sesimpel itu Mm. sebenarnya buat contoh. Oke, salah satu contohnya. Oke, sekarang gue pengen nanya lebih further nih. Gimana biar ini misal bayangannya orang udah nulis lumayan banyak, udah diupload di Wattpad, diupload di blog, diupload di Twitter, tapi nggak ada yang notice. Nah, dari Kak Dika ada nggak sih tips buat orang-orang di internet tuh biar bisa notice karya gue gitu, Kak? Caranya sih balik lagi ke promosi, anggap lah ya nulisnya di Wattpad. Di Wattpad itu kan orang yang dapat notifnya cuma yang ngefollow. Terus Mm-mm. kita manfaatin aja TikTok atau Instagram, kita bikin aja jidak jeduk gitu yang zaman sekarang lagi viral. Jadi kita promoin misalnya gue punya karya ini, visualnya ini, udah dibikin jedak jeduk pakai hashtag. Nanti kalau dia naik, orang atau si kontennya naik, orang bakal ngelirik, bakal mampir ke website kita. Jadi emang Oh, promosi doang sih jawabannya. oke oke. Jadi dibuat konten sekalian gitu ya, Kak Dik? Biar Betul. orang-orang bisa tertarik nih atau bisa juga jadi influencer dulu kayak Kandi Kare gitu ya. Jadi Bisa orang-orang juga. oh iya bisa juga kan mungkin dari ngebagiin tips nulis gitu sembari nih orang-orang mulai notice gue nih dari maybe value yang gue bagiin. Nah sekalian pasti karyanya juga ikut orang-orang jadi kepo begitu. Oke, dari tadi nih Kak Jano sih keluar masuk. Maybe teman-teman yang mau tanya atau mau sharing bisa banget ya Kak. Bisa banget ya guys. Langsung request to speak aja karena bisa aku ACC. Oke. Nah, gue pengen tanya maybe yang paling dasar dan orang-orang maybe butuhin nih. Apa sih sebenarnya latihan paling sederhananya untuk dilakuin orang yang mau belajar nulis? Mungkin dari Kak Dika dulu boleh nih Kak Dik. Latihan paling sederhana nih Kak, biar bisa nulisnya makin jago. Latihan paling sederhananya itu banyak nulis, Kak. Oh. Jadi misal ya, mau nulis romance.
Berarti kita harus banyak baca romance, terus mulai nulis romansnya. Sama kayak suka drakor. Pasti kalau anggap ya, setiap minggu nonton drakor, pasti punya ide-ide atau dapat referensi dari si drakor yang ditonton kan. Nah, jadi banyak Mm-mm. baca atau banyak nulis, habis itu langsung mulai nulisnya. Ya nggak apa-apa, misalnya pakai ide yang dari drakor yang ditonton atau dari buku yang dibaca. Paling gampangnya kayak gitu. Oke, jadi langsung nulis aja ya. Apapun yang ada di pikiran langsung tulisin aja gitu ya, Kak Dik. Enggak dong. Kalau apa Oh, aja enggak gitu nanti juga. nanti ceritanya Kan gue jadi gitu nih. kemana-mana. Oh, oke. Nah, tapi berarti harus ada teknik-teknik khusus dong buat kita buat nulis gitu. Kalau teknik khusus sih enggak. Jadi gampangnya gini deh, kalau dari pagi kita mandi terus sampai tidur di malam hari kan kita punya plan kan. Maksudnya hari ini gue Mm. mau kesini, hari ini gue mau makan ini. Nah nulis juga kayak gitu. Jadi mulai dari awalannya kayak gimana, nanti konfliknya apa, sampai endingnya apa, ya dipikirin juga. Jadi jangan tiba-tiba, oh di otak gue ada ide ini, gue tulis tapi nggak nyambung sama cerita sebelumnya. Jadi kan kayak gue sebagai pembaca kayak ini kok ceritanya jadi dari mana sampai mana, kayak sinetron nih, judulnya Jadi apa, ceritanya lompat-lompat apa. ya. Oke. Jadi nulis aja tapi yang tetap terstruktur begitu ya, Kak Dika. Berarti Betul, jangan betul. takut nih berarti yang penting ya. Betul juga. Setuju. Oke, maybe dari Kak Fajra ada tambahan Kak Faj? Kurang lebih sama sih. Yang pertama kayak kata Kak Dikare, latihan paling dasar buat nulis ya nulis gitu ya, mulai terbiasa nulis. Tapi kalau latihan paling sederhana, ini kita nih posisinya belum tahu nih mau nulis apa, masih ibaratnya masih explore gitu kan. Kalau dari Mm-mm. aku sih mungkin sederhananya itu baca buku pertama itu. Karena itu Riset. input yang tanpa sadar bisa berubah bentuk jadi pikiran dan ide-ide gitu. Ibaratnya kita kayak makan, apa yang kita makan berubah jadi energi. Nah, gitu terus nanti energinya bisa pakai untuk nulis. Kan secara nggak langsung kalau kita baca tuh kan kita belajar, bukan cuma isi konten atau isi buku itu, tapi gimana gaya penulisannya, pandangan terhadap sesuatu dari Mm-mm. perspektif yang berbeda-beda. Terus kalau dari fiksi, gimana bikin penokohan, alur, setting gitu. Terus latihan, ya sama juga kayak Kak Dikari tadi. Latihan untuk nulis secara rutin. Kalau dari aku sih sesimpel nulis diary atau jurnal gitu. Misalnya hari ini ngapain, terus kalau ada pikiran-pikiran yang mengganggu atau ada ide-ide bagus, bisa ditulis. Apalagi kalau sekarang tuh kan kita udah megang HP kemana-mana ya, jadi itu udah bisa ditulis di notes gitu. Terus juga selain nulis secara rutin, itu tuh bisa bikin ngebangun kebiasaan, karena mungkin yang penting itu adalah gimana kita mempertahankan kebiasaan itu gitu. Kalau yang terakhir apa ya? Mungkin rajin ngulik dan eksplor bacaan di media sosial gitu, dan artikel atau apapun bacaan yang kamu suka deh gitu. Oke, oke. Jadi lebih banyak eksplor aja dulu ya. Dari baca Iya. buku, baca artikel, nonton gitu. Oke. Nah, tapi sebenarnya banyak orang tuh maybe punya udah banyak nih ya ide-idenya, udah banjir lah otaknya tuh akan imajinasi ataupun ide begitu. Tapi dia bingung tuh cara mulainya. Nah, kalau dari Kak Fajri sendiri gimana tuh Kak? Buat orang yang bingung mulai, apa yang harus dia lakuin first step-nya? Bingung mulai apa nih, kan tadi dia udah nulis idenya udah banyak. Idenya udah banyak, tapi biasanya nulis apa? Kayak keputusannya apa yang harus gue tulis atau kayak lihat kertas kosong tuh udah panik duluan gitu Kak Fajri. Itu tadi sih yang kita harus berani buat explore bacaan, berbagai jenis bacaan gitu, karena kita kan posisinya belum tahu nih kita nih mau kemana sih arahnya. Dengan kita lihat berbagai bentuk tulisan, kita bisa jadi eh, em, menentuin nanti ujung-ujungnya kita mau kemana gitu. Kayak apa bisa mulai dari apa yang kita suka, apa yang
misalnya ada kayak buku atau penulis yang kita suka, terus mereka itu gimana sih nulisnya? Mungkin bisa dari mengenal diri lah ibaratnya. Mengenal diri dulu, maunya kemana. Jadi harus tentuin kali ya Kak Faj. Iya. Oke, nah kalau dari Kak Dika Rey, gimana nih buat orang yang bingung mulainya dari mana Kak? Tapi ide udah ada, tapi bingung nih mulai nulisnya. Gimana nih nulisnya kayak karena nggak ada pembekalan dulu nih sebelumnya. Gimana tuh Kak Dika? Kalau bingung nulis, gimana ya? Bikin outline sih kak, bikin kerangka Oh, tulisannya. Oke. Jadi sama aja kayak bikin konten, depannya apa, covernya apa, gitu isinya apa, terus endingnya apa. Bikin planning-planning. Jadi nggak harus. BTW kalau ngomongin kerangka itu nggak harus yang detail banget. Jadi bikin aja dia anggap ya kalau fiksi dia ketemuan, dia PDKT, dia jadian. Kan itu kan ada 3 step tuh. Dia mm-mm. kenalannya kayak gimana, PDKT-nya kayak gimana. Udah itu imajinasinya nanti aja karena kan masih bingung kan. Ya udah mikirin aja. Kalau enggak yang paling gampang itu dari diri sendiri deh. Bener tadi kata Kak Fajri ya, kenali diri aja. Kalau dia atau gue misalnya suka baca buku yang romance juga, pasti tahu kok awalan cerita romance tuh kayak gimana. Kalau misalnya bener kan, kalau kita nontonnya film Mm-mm. action misalnya, oh kita tahu nih kalau film action pertama-tama pasti bahas tentang kekuatannya dia atau tentang dunia di film actionnya. Jadi secara nggak langsung benar tadi kata Kak Fajri ya, buku itu secara nggak langsung itu jadi input juga buat kita dan bisa dikembangin lagi. Oke, oke. Jadi buat online dan tetap explore kali ya. Karena maybe bener banget sih kalau misalnya udah tahu nih outline, udah ngebuat kerangkanya nih. Jadi kita tahu nih tahapan-tahapan selanjutnya. Oh, gue harus ngisi nih, nih fase ini, nih ngisi kerangka yang ini kayak gitu kali ya. Oke, nah maybe gue pengen tanya bagi orang yang takut jelek nih Kak. Maybe dia udah nulis, but masih takut nih, apakah tulisan gue ini worthy maybe buat dibaca ataupun nanti dianggapnya terlalu mainstream lah atau dianggapnya terlalu kayak childish begitu Kak. Kalau misalnya punya mental kayak gitu nih gimana tuh Kak cara ngatasinnya? Kalau ini prinsip gue pribadi ya Kak, Mm-mm. penulis itu tugasnya nulis, pembaca itu tugasnya nilai. Jadi kalau kita udah nulis, kita nggak berhak, tulisan gue jelek nih, atau tulisan gue kayaknya nggak ada yang baca deh, atau nggak ada yang suka deh. Itu kan menurut kita sebagai penulis, bisa jadi menurut kita biasa aja, tapi menurut Mm-mm. orang kok bagus banget ya, kok ini orang bisa nulis ngalir ini ya. Jadi Oh. jangan jangan insecure kalau kita belum nge-publish gitu sih Kak. Karena kita penulis bukan pembaca, jadi kita tugasnya nulis bukan nilai. Wih, mindsetnya bagus banget nih dari Kak Dika. Jadi kalau penulis ya udah tugasnya nulis aja, biarlah orang-orang di luar sana yang menilai begitu ya. Toh Betul. pasti nggak mungkin dong semuanya nggak suka gitu, semuanya langsung jelek gitu. Pasti ada tuh yang maybe suka dengan tulisan kita dan juga maybe kalaupun pun jelek ataupun reaksinya kurang bagus, kita kan dapat feedback juga gitu ya Kak Dika. Betul, bisa jadi evaluasi lagi. Oke oke, wih keren keren keren. Nah, yang bagus nih Kak Dika. Nah, oke dari Kak Fajri mungkin ada tambahan Kak buat orang-orang yang takut karyanya jelek. Jadinya kayak mau dikeluarin nih nunda-nunda mulu nih Kak Faj. Aduh, Kak Dikari sudah terlalu bagus tadi. Jadi aku bingung. Mungkin ya, kalau misalnya kita tuh nggak bisa uh, nulis dan ekspektasi semua orang tuh bakal suka. Walaupun misalnya ada karya yang bagus banget pun bagi kita, terus pasti ada orang di luar sana yang nganggep itu gak bagus gitu. Karena target pasar masing-masing orang tuh beda-beda. Jadi mungkin gimana cara ngatasin talent kayak gitu bisa dicoba dengan mulai cari satu aja orang yang kamu yakin dan kamu nyaman buat baca karya kamu gitu. Terus nanti minta feedback dari orang tersebut bisa dari itu. Mungkin buat jadi pembaca pertama. Soalnya itu sih yang aku lakuin. Aku coba. Hmm. Terus aku coba cari satu orang gitu buat
ngasih feedback gitu. Oh, oke. Jadi bisa tes dulu ya dengan kasih ke orang-orang yang maybe deket dengan kita. Coba nih baca tulisan gue, gimana feedback lo gitu kali ya. Maybe orang lain merasa, oh ini bagus banget nih, harus diterbitin nih, mungkin gitu. Atau mungkin bisa juga dengan kasih evaluasi yang membangun begitu. Oke, nah ini last questions buat Kak Dika dan juga Kak Fajra. Pesan bagi orang yang maybe mau nulis, tapi kayak apa ya namanya, masih dapat writer's block, maybe kayak gitu ya. Jadi mau nulis nih, tapi bingung nih, setiap nulis kok kayaknya gue antara nggak mood, antara nulis tapi bingung mau nulis apa. Nah, kalau dari Kak Dika Re, apa nih tipsnya untuk yang dapat writer's block ini? Kalau kata temen gue, writer's block itu adalah malas dengan gaya. Jadi jadi sebenarnya lu tuh malas, Waduh, bukan writer's block. tertujup Sebenarnya deh. anggap kayak kerjaan aja Kak. Kalau kita lagi nggak mood, apakah kerjaan itu kita abaikan? Enggak kan? Kalau pilot itu lagi nggak mood, apakah dia nggak ngendarain pesawat? Kan enggak. Jadi kita Iya. kita jaga moodnya, kita paksa supaya bisa, karena sama aja nulis itu. Kalau nulis jadi kerjaan kayak Kak Fajria, kalau dia nggak nulis dia nggak dapet gaji gitu loh. Benar Jadi juga. bener kan, jadi harus dijaga moodnya, terus harus dipaksa ya. Tapi paksanya bukan berarti kayak gimana gimana ya, karena kan nulis itu kan nggak bisa gimana ya, nulis itu pribadi, walaupun itu adalah pekerjaan tapi kan pribadi, beda sama yang di pabrik gitu misalnya. Jadi balik lagi ke writer's block tadi, cuma dua kalau versi saya, dipaksa. Kalau enggak, biarin aja dulu sehari 2 hari, abis itu baru mulai lagi. Karena bisa jadi writer's block itu bukan cuma males tapi capek, butuh istirahat. Oh, oke. Menarik. Jadi males dengan gaya juga ya writer's block. Coba dipaksa, tapi emang kalau udah suntuk banget nih ya udahlah, cari hiburan dulu kali gitu ya Kak Dika ya. Oke. Betul. Nah, mungkin tambahan nih dari Kak Fajri ya. Boleh Kak Fajri ya? Buat yang tadi mau mulai tapi ragu gitu ya. Mm. Ataupun nulis tapi dapat writer's block yang kayak katanya malas tapi malas dengan gaya gitu Kak Fajri. Oke. Mungkin bisa dengan catat dulu apapun yang ada lagi di pikiran, terus dikeluarin tuh benang kusut di dalam otak. Terus nanti kan bisa dirapiin lagi gitu kalau besoknya atau pas ada ide lagi gitu. Terus juga kalau misalnya nggak ada ide atau writer's block tadi, mungkin bisa lihat sekitar gitu, lihat sekitar, keluar rumah sekedar jalan-jalan atau sharing sama orang-orang, lihat dengerin perspektif dari orang lain, mungkin tuh bisa bantu inspirasinya muncul sih. Dan moodnya benar harus dijaga karena memang apapun tuh nggak bisa ngandelin mood gitu. Karena mood tuh gimana ya? Susah gitu kalau kita ngelakuin sesuatu nunggu mood itu kayaknya bakal nggak jadi-jadi. Jadi kalau mau nulis ya mulai aja gitu, mulai lakuin hal-hal kecil aja dulu gitu. Oke. Wih, menarik nih. Start Hello. simple dulu ya Kak Fajri. Iya Oke, benar. nah ini udah ada Kak Janosik, maybe Kak Janosik mau tanya atau mau sharing Kak? Tadi kelempar mulu. I have a question. Apa tuh? Oh, Kak Janosik. Apakah ada? Hello, do you speak English? Oke. Halo Kak, Maybe. saya bukan Janosik. Mau nanya dong, Siap. itu orang Polandia deh. Aku sempat ngelihat profilnya kayaknya, tapi anyway kayaknya just ignore. Aku Oke. dong. I have a question. Yes, we're taking questions now, but can I go first?
Okay, maybe let Teresia speak first. Sorry. Okay, sorry. No, are you Indonesian actually? No, I'm from Poland. See, okay. Anyway, okay. Yeah. I'll go quick. Okay. Yes. Dua pertanyaan. Pertama Boleh Kak Tere. bilang pertanyaannya keren-keren, host great job. Aku enjoy dengerinnya. Kayak tiap kali aku mau nanya, udah ditanyain gitu kan. Jadi aku dengerin aja dari tadi. Jadi nice. Terus thank you banget udah dari Kak Dikare sama Kak Fajria udah sharing insight-insightnya bagus. Aku apa ya, maksudnya legit lah, kayak bener sih harus latihan. Jadi kayak oke lah, maksudnya keren lah mindsetnya gitu. Nah pertanyaanku pertama, sebagai penulis ada nggak wishlist misalnya nih, seandainya ada ini, ada entah ada tool ini atau ada fasilitas apa atau ada komunitas atau apalah gitu, wishlist sebagai penulis, ada nggak seandainya ada ini hidup gue bakal lebih enak, lebih menyenangkan atau atau pokoknya lebih produktif kah atau apalah gitu kan. Itu pertama. Terus kedua, lupa aku apa tadi kedua. Komunitas penulis nggak sih kayak yang selama ini kayak untuk sharing antar penulis gitu, curhat-curhat apa sama teman-teman sendiri, apa ada komunitasnya yang kita we can know about gitu kan. Itu sih dua. Oke, mungkin yang pertama dulu ya, gue ulangin ya. Wishlist dari penulis sendiri, dari Kak Dika ataupun Kak Fajria. Kira-kira kalau misalnya bisa ada tools atau alat yang bisa ngebantu nulis, apa tuh yang kakak pengenin gitu kali ya. Boleh, maybe Kak Dika atau Kak Fajria dulu? Mau coba jawab? Oke, mungkin Kak Dika dulu kali ya. Ya. Kalau wishlist pribadi, pengen banget ada Google Doc versi offline. Karena kalau nulis di Google Doc, kalau belum pernah nulis di Google Doc itu dia ada word count, jadi dia kelihatan udah nulis berapa kata, terus dia ada correcting, jadi kayak autocorrect gitu, dia kelihatan kalau ada yang typo, dia ada tandanya. Tapi kan kalau Google Doc itu kan online ya, kita belum tentu, kalau kita pergi kemana-mana emang harusnya di Google Doc, karena kan semua device bisa ngakses, cuma nggak semua tempat ada internet. Jadi kayaknya asik juga kalau ada Google Doc versi offline. Oke. Nah, tapi emang Microsoft Word itu nggak sama ya, Kak Dik? Microsoft Word kalau ada yang typo, kelihatan nggak, Kak? Oh, nggak kelihatan ya? Mestinya kelihatan. Nggak tahu deh, aku udah lama. Yang garis merah ya, Kak? Iya, garis merah. Iya, udah lama juga. Nggak pakai Word juga lagi, dia pakainya Docs. Iya, ada garis merah kalau ada typo. Kalau bener itu biru. Oke, berarti alat itu otomatis. Oke, berarti alatnya adalah aplikasi nulis yang bisa offline, nggak butuh internet, dan bisa ngebenerin puebi kita gitu ya, jadi kayak. Betul. Oke, menarik. Perlu banget tuh. Nah, dari Kak Fajria, ada Kak wishlist? Kalau terus yang mungkin di luar gimana ya bilangnya? Yang mungkin memang gak bakal ada kali ya. Aku pengen tulis keluarin apa yang ada di otak aku langsung gitu. Kayak apa yang aku pikirin itu bisa langsung auto gitu. Kalau itu korek kita ngeditin typo atau kesalahan-kesalahan yang kayak nggak perlu kita cekin satu-satu lagi gitu, karena itu walaupun kecil tapi PR sih. Terus tadi pertanyaan keduanya, oh ya thank you ya Kak Teresia pertanyaannya. Oke, pertanyaan keduanya, komunitas penulis yang maybe pernah ngebantu kakak atau kakak saranin. Kalau dulu ya aku ngikutin komunitas KKPK tadi, itu ada si anak-anak, semuanya anak-anak yang sama-sama nulis. Kalau untuk sekarang aku kurang ngikutin komunitas sih, tapi itu
Dia kayak putus-putus. Halo Kak Fajria. Sinyal deh kayaknya ya. Kakak Faj bisa denger aku? Bisa, bisa. Oke. Putus-putus boleh diulangi Kak. Komunitas KKPK tadi dari situ. Dulu aku ngikutin KKPK. Walaupun sekarang aku nggak ngikutin komunitas nulis. Tapi kalau mau nulis bisa lebih baik gitu ada komunitas yang punya minat yang sama gitu buat bantu naikin mood kita juga gitu dan memotivasi kita juga buat nulis gitu. Bahkan aku nggak bisa rekomen komunitasnya karena aku juga nggak ngikutin. Ya aku cuma ya, memantau sosial media gitu. Oh. Oke. Jadi lebih ke lihat konten ya sekarang, sosmed-sosmed gitu, maybe kayak Kak Dikare yang ngasih berbagai tips gitu. Dulu kecil komunitas KKPK. Ya mungkin sekarang maybe kita udah dewasa juga masih diterima kali ya di komunitas KKPK, mungkin kita bisa belajar dari mereka-mereka ini, bocil-bocil yang pintar banget menulis. Begitu. Oke. Nah, kalau nggak Dikare nih, komunitas penulis nih Kak, yang maybe pernah ngebantu Kakak gitu. Sama gue juga bukan tipe yang ikut komunitas nulis, tapi sekarang bikin di Telegram namanya temen kare. Jadi itu emang komunitasnya buat nanya jawab sebenarnya, buat share konten, bukan share konten, share cerita masing-masing dari teman-teman yang nulis di platform. Kalau pengen minta review yang kayak gitu-gitu bisa di temen kare, ada di Telegram Kak. Oh, oke. Dari Telegramnya Kak Dika ya berarti ya? Bukan. Dari mana? Kalau Telegram saya pribadi mah bukan itu. Enggak, maksudnya saya bikin grup di Telegram namanya temen kare, bisa dicari sih kalau mau join. Temen Kare. Oh, itu bukan punya Kak Dika berarti? Saya yang gimana ya? Saya foundernya, tapi ada adminnya gitu sih, dan Oh, alah. cukup aktif kok. Jadi tiap hari selalu ada pembahasan dan suka ada mini challenge gitu. Jadi buat upgrade skill, terus kalau mau nanya-nanya yang kayak penulisan ini tuh yang benar ini atau ini, kayak gitu-gitu sih, simple itu. Diskusi juga sering. Oh, oke. Wih, menarik tuh. Boleh nih ya guys, buat teman-teman yang pengen ngembangin maybe hobinya atau karirnya as a writer, bisa masuk ke Telegramnya Kak Dikare, di temen Kare ya Kak. KAREY, benar? KAREY gitu. Iya, oke. Boleh langsung masuk aja di Telegramnya. Eh teman Kare. Oke. Nah, semoga jawaban itu menjawab ya Kak Teres ya. Iya, ngejawab banget. Thank you. Oke, thank you juga Kak pertanyaannya. Nah, by the way kita sudah hampir sejam nih ngomongin tentang nulis dan juga karir dari nulis. By the way, selain Telegramnya Kak di Kare tadi, teman Kare, kita juga ada komunitas juga nih, komunitas self development sih kalau dari kita ya. Tapi kalian juga bisa ngembangin hobi, maybe nulis. Di sana juga ada berbagai aktivitas-aktivitas seru dari nulis sampai nonton bareng, maybe ya ngomongin review film, lalu juga bisa gaming bareng di sana, banyak lah. Dan juga maybe kalian-kalian butuh support system, bisa langsung aja gabung di komunitas Kelurahan Sukamaju by Growth Space. Caranya tinggal klik aja bannernya di atas, nanti kalian akan terotomasi terinvite di Discord kita. Dan juga jangan lupa buat follow Kak Dikare di Instagram dan juga tonton apa namanya konten-kontennya ya di YouTube yang gue sebenarnya sudah sering nonton juga karena sangat membantu. Thank you banget tuh Kak Dikare tips-tipsnya. Lalu kalau Kak Fajria mau sekalian promosi nggak nih Kak Faj? Ini Kak Fajria sering malu-malu nih. Aku nggak bikin ini sih konten tulisan yang buat di sosmed. Tapi kalau mau follow IG Kakak boleh dong. Boleh sih. Di mana nih Kak Faj? Instagram ya?
Boleh. Instagram. Di Fajriao. Fajriao. Fajriao gitu ya. Ya. Oke, boleh langsung follow Kak Fajriao di Instagram. And thank you juga Kak Dikare, thank you Kak Fajria yang udah bagi so many insight to our audience. And thank you juga Kak Teresa yang udah tanya. Thank you juga audience yang udah pantengin dari awal sampai akhir. And see you on our next Little Space. Bye-bye. Thank you. Thank Makasih you, semua. Kak. Thank you Kak Dika. Thank you Kak Faj.